Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Saya ketawa ketika menyimak salah satu video Aswaje, lucu isinya, ketika membahas tentang Imam Syafi'i berkaitan dengan ucapan Imam Syafi'i. Lalu orang ini seperti menguasai benar gitu. Padahal menurut saya itu adalah sebuah ketidaktahuan, ketidakpahaman dia ya. Padahal bukan hanya Imam Syafi'i yang menyatakan seperti itu. Saya punya sebuah catatan ya, Aqwalul A'immah fi ittiba', judulnya aja kalau dibaca ya, Aqwalul A'immati fi ittiba'is sunnati wa tarki aqwalihimul mukhalafati laha. Jadi ini kalau diterjemahkan adalah pendapat-pendapat imam ya terkait dengan mengikuti sunnah, juga meninggalkan perkataan-perkataan mereka yang bertentangan dengan sunnah. Nah itu judulnya begitu. Coba siapa yang lebih dewasa? Aswaja yang bilang baru anak kemarin nih belajar perkataan imam, atau saya justru ini yang paham gitu. Nah ini ternyata itu bukan hanya perkataan Imam Syafi'i. Kalau kita buka ya, kalau kemudian di dalam ayat itu mengutip sebuah ayat, di dalam perkataan itu ada sebuah ayat yang dijadikan landasan. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya itu. Ittiba'lah kepada apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah engkau mengikuti selainnya sebagai petunjuk atau pemimpin. Qalilan ma tadakkarun, sedikit sekali orang yang mempelajarinya. Jadi saya terjemahkan mempelajarinya, sedikit sekali orang yang mengerti, sedikit sekali orang yang ingatnya. Di sini diantaranya yang dikutip ini diawali dengan Abu Hanifah. Fa awwaluhum Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit rahimahullah, wa qad rawa anhu ashabu aqwalan syatan wa ibaratan mutanawwi'ah kulluha tuaddi ila syai'in wahid wa huwa wujubul akhdhu bil hadis wa tarkit taqlid ara'il a'immatil mukhalafati laha. Jadi ini adalah yaitu perkataan Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit rahimahullah, bahwa beliau meriwayatkan ya perkataan para sahabatnya meriwayatkan perkataannya beliau dengan kalimat yang berbeda-beda. Nah tujuannya yaitu menjelaskan agar tidak berpegangan kepada pahamnya mereka, tapi berpegangan kepada hadis yang dilontarkan. Nah itu ya, wa tarkit taqlid, dan meninggalkan taklid ara'il a'immatil mukhalafati laha, yaitu meninggalkan taklid atau membuang taklid ke belakang, di belakang imam-imam yang bertentangan dengannya. Kemudian dikatakan idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Itu yang pertama. Ini perkataan ya Imam Abu Hanifah.
Hampir sama dengan Imam Syafi'i ya. Idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Apabila sahih sebuah hadis, itulah mazhabku. Di sini kalau dilihat di dalam penjelasannya, referensinya diambil dari Ibnu Abidin fil Hasyiyah ya. Wa fi risalatihi Rasmul Mufti atau min majmu'ati rasail Ibnu Abidin wa Syekh Salih Al-Fallani fi Iqadil Ilham ya wa ghairihim. Banyak ini kalau kita lihat nih. Kemudian juga Syarhul Hidayah Ibn Syakhna Al-Kabir Syekh Ibnul Humam. Banyak sekali penjelasannya. Jadi idza syahal hadis wa kana ala khilafil madhab amila, yaitu amila bil hadis wa yakunu dzalika madhabahu wala yakhruju, dikatakan tuh muqalliduhu an kauni hanafiyya bil amal bih. Penjelasannya seperti itu. Jadi di sini larangan mengikuti taklid buta kepada Imam Abu Hanifah. Dijelaskan secara detail. Itu perkataan Abu Hanifah. Juga perkataan Abu Hanifah yang lain disebutkan di sini. Wa fi riwayatin haramun ala man lam ya'rif dalili. Nah itu coba. Ini perkataan Imam Abu Hanifah, haram alam lam ya'rif dalili. Haram atas siapa saja yang tidak mengetahui dalilku ayyufti bikalami, lalu berfatwa dengan pendapatku. Zada fi riwayatin fa innana bashar. Dikatakan ditambah lagi dalam riwayat, dalam satu riwayat fa innana bashar, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Naqulul qaul yaum, iya, naqulul qaul al yaum wa narji'u anhu gadan. Sekarang kami menyebutkan pendapatku seperti ini hari ini, dan besok kami meninggalkannya. Wa fi ukhra waihaka ya Ya'qub huwa Abu Yusuf la taktubu kullu ma tasma'u minni. Janganlah engkau menulis semua apa yang kau dengar dariku. Fa inni qad ara ra'yil yaum, ya kemudian wa atrukuhu gadan. Nah, sesungguhnya aku melihat pendapatku sekarang benar dan besok meninggalkannya. Dan selanjutnya wa aral ra'ya gadan wa atrakuhu. Dan bisa boleh jadi aku besok melihat pendapatku benar dan kemudian meninggalkannya. Ila akhir. Panjang ini penjelasannya, sarahnya panjang. Jadi ini perkataan Imam Abu Hanifah. Coba kalau dilihat dari perkataan Aswaja itu kan digunting, pendapat seperti itu digunting ya. Dikiranya cuma perkataannya Imam Syafi'i. Kemudian ini perkataan, kemudian apalagi perkataannya beliau Imam Abu Hanifah, idza qultu qaulan, ya itu katanya, manakala aku berpendapat yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila manakala aku mengatakan sebuah pendapat yang bertentangan dengan kitab Allah Ta'ala dan khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatruku qauli, tinggalkanlah pendapatku.
Kemudian Malik bin Anas rahimahullah. Ini pendapatnya Imam Malik ya. Wa ammal Imam Malik bin Anas rahimahullah faqala innama ana basyarun ukhti wa usib. Ya, itu dia. Sesungguhnya aku manusia biasa, ukhti wa usib. Bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'yi. Perhatikan yaitu hasil pendapatku, pandanganku. Fa kullu ma wafaqal kitab as-sunnah was-sunnah fakhudhuh. Maka setiap yang sesuai dengan kitab dan as-sunnah fakhudhuhu, maka tinggalkanlah. Ya tinggalkanlah ya. Ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiq kitab was sunnah, dan semua pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah fatruku, maka tinggalkanlah. Itu. Ini perkataan Imam Malik. Dan kemudian dikatakan laisa ahadin ba'din Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ya'khudhu min qawli wa yatruku. Ini kan. Jadi tidak pantas seseorang sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ya'khudhu min qawlihi wa yatruku. Boleh diambil dan boleh tidak pendapatnya. Illan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya dari Imam Malik. Qala Ibnu Wahab sami'tu Malikan su'ila an takhlil asabi'ir rijlain. Ini ada sebuah peristiwa ya. Jadi ada sebuah peristiwa tentang menyela-nyela berkaitan dengan di antara jari jemari ya, kakinya itu. Menurut Imam Malik suruh tinggalkan. Kemudian Ibnu Wahab itu menyatakan, ini tidak, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya. Lalu Imam Malik rujuk kepada hadis dari muridnya sendiri gitu. Kemudian Asy-Syafi'i, ini perkataan Imam Syafi'i. Wa ammal Imam Syafi'i rahimahullah fal naqulu anhu fi dzalika aksar wa utib. Apa ini banyak ya diantaranya. Kata Imam Syafi'i, ma min ahadin illa wa tadhhaba alaihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zabu anhu wa muhimman qultu min qawlihi aw asaltu min asli fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafun bima qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi dia Imam Syafi'i tidaklah seseorang melainkan yaitu terdapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kemudian aku mengatakan dengan kutu au asaltu min asli fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilafun ma qultu. Lalu perkataannya aku bertentangan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qaulu ma qala Rasulullah, maka pendapatku yaitu berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi ditinggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa huwa qauli, itu adalah pendapatku. Kemudian ajma'ul muslimuna ala anna man istabana lahu sunnata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu ayyad'aha liqauli ahadin. Jadi
ulama sepakat bahwasanya kalau sudah jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak halal menyerukan kepada pendapat siapapun. Nah, kalau sudah jelas. Kemudian idza wajadtum fi kitabi khilafu sunnati Rasulillah, yang ini disebutkan oleh anak baru kemarin Aswaja itu. Jadi banyak sekali sebenarnya ide. Kemudian idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Ya. Kita lihat juga itu perkataannya dari ada lagi perkataan Imam Syafi'i, antum a'lamu bil hadis war rijal minni. Ini ketika berkaitan dengan hadis Imam Ahmad bin Hambal meskipun usianya lebih muda dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i akhirnya berpegang teguh kepada rijal hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini satu contoh. Jadi imam mazhab sendiri tidak pernah mengajarkan taklid seperti pengikutnya sekarang ini. Kalau kita lihat juga perkataannya banyak sekali, yaitu perkataan dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi perkataan Imam Ahmad bin Hambal banyak sekali, tak sedikit ya. Di antara perkataan Imam Ahmad bin Hambal sebagai berikut. Ini perkataannya Imam. La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa Syafi'i. Coba kata Imam Ahmad bin Hambal, janganlah engkau taklid kepadaku dan jangan juga taklid kepada Malik, wala Syafi'i juga jangan taklid kepada Imam Syafi'i, walal Auza'i dan juga tidak taklid kepada Imam Auza'i, wala Tsauri dan juga tidak taklid kepada yaitu Abu Sufyan As-Tsauri, wa khudh min haitsu akhadu dan ambillah dari mana aku mengambilnya. Lah itu. Jadi wa fi riwayatin la tuqallid dinuka ahadan min haula'i. Jadi janganlah agamamu taklid kepada seseorang yaitu dari orang-orang maja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fakhudhu bihi summa tabi'in ba'dur rajul fihi mukhayyar. Nah itu ya. Wa qala marratin ittiba' ayat tabi'ar rajul ma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashabi summa huwa yaitu mim ba'dit tabi'in mukhayyar. Kemudian ra'yul Auza'i wa ra'yul Malik wa ra'yu Abi Hanifah ya kulluhu ra'yun. Jadi pikirannya Imam Malik, pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah, semua adalah pendapat. Wa huwa indi sawa, dan itu sama. Wa innamal hujjah fil asar. Adapun yang disebut hujjah itu yaitu hadis. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan orang yang mau belajar agama benar-benar belajar, tidak hanya sekedar taklid buta kepada yang dikatakan oleh anak Aswaja baru kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.